Bab 51. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Saat Lu Ming sedang berlatih, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar halaman yang memanggil namanya dengan nada penuh amarah. Lu Ming langsung mengenali suara itu. Itu adalah suara Ning Feng, murid senior yang pernah membuatnya kesulitan ketika baru bergabung dengan sekte. Ning Feng telah mengirim seseorang untuk membunuhnya selama ujian. Sebelum Lu Ming sempat membalas, orang itu malah datang sendiri. Kilatan dingin muncul di mata Lu Ming. Ia bangkit, membuka pintu dan melangkah keluar. Setelah keluar dari kamar, ia melihat Pang Xi dan Hua Qi juga sudah keluar dari kamar masing-masing. Keduanya tampak terkejut mendengar keributan itu. Pang Xi bertanya dengan ekspresi khawatir apa yang sedang terjadi. Lu Ming tersenyum lebar sambil menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Suara Ning Feng kembali menggema dari kejauhan, mendesak Lu Ming agar segera menunjukkan diri. Lu Ming membuka gerbang halaman dan melangkah keluar. Di luar halaman berdiri 7 atau 8 pemuda. Ning Feng memimpin kelompok itu, dengan Yin Kai berdiri di sampingnya. Yang lainnya juga memancarkan aura angkuh. Jelas mereka adalah murid senior dari Aula Burung Vermilion. Ning Feng menatap Lu Ming dengan dingin sambil menyindir bahwa akhirnya Lu Ming keluar. Ia mengira Lu Ming bersembunyi seperti kura-kura di dalam tempurungnya. Lu Ming telah jauh melampaui harapan Ning Feng. Selama ujian para pemula, dengan kerja sama keluarga Duanmu, Ning Feng mengirim seorang ahli alam master untuk membunuh Lu Ming. Namun usaha itu gagal. Yang lebih membuatnya geram, Lu Ming malah menjadi juara magang. Ketika Ning Feng mendengar berita itu, ia langsung terkejut. Bakat Lu Ming melebihi imajinasinya. Ia harus membunuh Lu Ming sebelum orang itu menjadi lebih kuat. Lu Ming menjawab dengan santai bahwa tidak perlu menunduk seperti kura-kura hanya karena orang seperti Ning Feng. Ning Feng mencibir sinis. Ia menyatakan bahwa Lu Ming jangan sombong hanya karena meraih gelar kosong sebagai juara magang. Di matanya, Lu Ming bukan apa-apa. Posisi juara magang itu direbut melalui cara curang. Ning Feng menuduh Lu Ming telah melakukan kejahatan besar dan seharusnya berlutut untuk mengaku. Pada saat itu, seluruh area menjadi ramai. Orang-orang mulai berhamburan keluar dari halaman mereka. Tidak hanya peserta magang baru, sebagian besar adalah peserta magang senior. Mereka mengamati situasi sambil berdiskusi penuh semangat. Beberapa bertanya mengapa Ning Feng mencari Lu Ming dan apakah ada permusuhan di antara mereka. Yang lain menjawab bahwa ayah Ning Feng adalah tetua utama Aula Burung Vermilion. Berkat pengaruh ayahnya, Ning Feng selalu sombong dan tirani, terbiasa menindas orang lain. Siapa sangka Lu Ming menjadi target kali ini. Ada yang menyebut bahwa pada hari Lu Ming bergabung dengan sekte, ia tidak menghormati Ning Feng, hingga membuat Ning Feng dipermalukan di depan umum. Itu menjadi alasan yang masuk akal bagi mereka. Aura Ning Feng sangat agresif, tetapi Lu Ming sama sekali tidak gentar. Ia bertanya apa kesalahannya dan menyuruh Ning Feng tidak memfitnah secara jahat. Ning Feng menjawab dengan nada menuduh bahwa selama ujian, Yin Kai awalnya mendapatkan keping logam bernilai 500 poin. Namun karena keegoisan Lu Ming, ia bersekongkol dengan murid dari aula lain untuk mencegatnya, hingga Yin Kai kehilangan keping logam itu. Posisi juara magang seharusnya milik Yin Kai. Tidak hanya itu, untuk merebut keping logam tersebut, Lu Ming dengan kejam membunuh murid jenius dari Aula Burung Vermilion bernama Yuan Lang. Perilaku itu membuat darah Ning Feng mendidih. Lu Ming pantas mati 10.000 kali atas dosanya. Sekarang ia seharusnya berlutut menerima hukuman. Tidak jauh dari situ, beberapa peserta magang senior berbincang-bincang. Mereka mengomentari bahwa Ning Feng benar-benar pandai menyalahkan orang lain. Di sekte pedang mistik terdapat peraturan bahwa mereka yang berasal dari sekte yang sama tidak boleh saling membunuh. Namun pada waktu dan tempat tertentu terdapat pengecualian, seperti dalam pertarungan hidup mati atau selama tes bagi pemula. Ujian bagi para pemula adalah tradisi lama di sekte pedang mistik. Semua orang tahu bahwa ujian itu menguji kemampuan penuh seseorang. Selama ujian, segala metode diperbolehkan, termasuk membunuh. Meskipun demikian, itu adalah aturan tak tertulis yang tidak boleh diumumkan secara terbuka. Jika tidak, membunuh sesama anggota sekte tetap dianggap kejahatan. Namun, juara magang manapun yang tidak membunuh siapapun selama ujian, itu mustahil. Tuduhan ini jelas dibuat-buat. Lu Ming menyatakan bahwa Ning Feng datang hanya untuk mengatakan hal itu dengan alasan bodoh. Ia tidak punya waktu untuk menanggapi omong kosong itu. Setelah itu, Lu Ming berbalik dan hendak masuk kembali. Ia tidak mau repot dengan Ning Feng. Sikap itu membuat Ning Feng semakin geram.
Ia berteriak bahwa Lu Ming kurang ajar dan tidak menghormati aturan sekte. Ia menyuruh Lu Ming berlutut sekarang juga. Telapak tangan Ning Feng menghantam ke arah Lu Ming. Kekuatan dari telapak itu menciptakan suara siulan di udara. Jika mengenai, Lu Ming akan terluka parah, bahkan mungkin tewas. Pang Xi memperingatkan Lu Ming agar berhati-hati. Pada saat kritis, Lu Ming berbalik dan melepaskan jurus tinju naga api. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan Ning Feng. Gemuruh memekakkan telinga terdengar. Lu Ming terdorong mundur 5 langkah. Tubuhnya gemetar dan ia batuk mengeluarkan seteguk darah. Ning Feng menghina bahwa itukah yang disebut juara magang. Menurutnya Lu Ming lebih mirip sampah. Hari itu ia akan melumpuhkan Lu Ming lalu menginterogasinya. Ning Feng melangkah maju dan menampar lagi ke arah Lu Ming. Lu Ming mencengkeram gagang pedangnya. Matanya menyala ganas. Ia memutuskan untuk meledakkan meridian darahnya. Meskipun harus menerima serangan telapak Ning Feng, ia akan membuatnya membayar mahal. Tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar menyuruh agar berhenti. Sesosok figur melesat secepat kilat. Semburan kekuatan telapak tangan yang dahsyat menghantam ke arah Ning Feng. Kekuatan telapak itu sangat intens dan tidak kalah dengan milik Ning Feng. Ning Feng terpaksa berbalik dan menangkis. Dua telapak tangan beradu. Tubuh Ning Feng sedikit bergetar. Ning Feng melihat siapa yang datang lalu ekspresinya berubah. Ia bertanya mengapa Yuan Hui menghentikannya. Lu Ming juga tercengang. Penyerang itu adalah seorang wanita muda berusia sekitar 18 tahun yang sangat cantik. Lu Ming tidak mengenalnya. Mengapa wanita itu ikut campur membantunya? Tak lama kemudian ia mengerti. Sosok lain terbang mendekat. Itu adalah Feng Wu. Feng Wu bertanya apakah Lu Ming baik-baik saja sambil menyatakan agar tidak khawatir. Kakak Yuan sedang bersama kakak Mulan. Ia tidak akan membiarkan Ning Feng bertindak sesuka hati. Lu Ming tersenyum lebar sambil menjawab bahwa ia baik-baik saja. Yuan Hui menyatakan kepada Ning Feng bahwa Lu Ming masuk melalui rekomendasi tetua Mulan. Sekarang ia pasti tahu mengapa Yuan Hui menghentikannya. Ning Feng terkejut mendengar nama Mulan. Ekspresinya menjadi serius. Wajah Yin Kai juga tampak murung. Yin Kai mengepalkan rahang dalam hati. Bagaimana mungkin Lu Ming seberuntung itu? Awalnya ia bersukacita melihat Lu Ming terluka oleh Ning Feng. Namun Yuan Hui muncul secara tak terduga. Yuan Hui menyuruh Ning Feng segera pergi karena sekarang ia sudah tahu. Mata Ning Feng berbinar penuh kebencian. Ia bertanya lalu kenapa jika Lu Ming direkomendasikan oleh tetua Mulan. Lu Ming telah membunuh sesama anggota sekte. Perbuatan tercela seperti itu harus dihukum berat. Jika tidak, semua orang akan mengabaikan aturan di masa depan. Bukankah itu akan menyebabkan kekacauan total? Bab 52. Ning Feng ditantang untuk membuktikan tuduhannya di hadapan tetua kehakiman agar ditentukan apakah Lu Ming benar-benar bersalah. Lu Ming meliriknya dengan jijik. Ning Feng tertawa dingin sambil menyatakan bahwa masalah sekecil itu tidak perlu dibawa ke tetua hakim. Pang Xi maju ke depan sambil menggaruk kepalanya dengan ekspresi polos. Ia menyatakan bahwa Ning Feng salah karena selama ujian para pemula, saling membunuh adalah hal yang sangat umum. Ia bahkan melihat seorang kakak senior dibunuh oleh murid dari keluarga Duanmu. Ia bertanya mengapa Ning Feng tidak memimpin kelompoknya untuk menangkap murid keluarga Duanmu itu. Feng Wu berdiri di samping Lu Ming sambil mencibir bahwa jika Ning Feng begitu menjunjung tinggi kebenaran, sebaiknya ia pergi menangkap murid keluarga Duanmu itu. Yang bisa dilakukan Ning Feng hanyalah merengek dan mengeluh di sini. Tidakkah ia malu? Wajah Ning Feng tiba-tiba memerah. Ia baru saja diminta merebut murid dari keluarga Duanmu. Bagaimana mungkin ia melakukan itu? Ia segera menatap Pang Xi dengan tatapan tidak ramah, lalu membentak agar pemuda itu minggir karena berani berbicara seperti itu kepadanya. Kemudian Ning Feng menoleh ke Yuan Hui dan menyuruhnya minggir sekarang juga. Yuan Hui menjawab bahwa jika Ning Feng mampu mengalahkannya, silakan lakukan. Jika tidak, lupakan niat menyakiti sehelai rambut pun di kepala Lu Ming. Yuan Hui tidak bergeming sama sekali. Melihat Yuan Hui begitu teguh, tatapan Ning Feng beralih ragu sebelum kembali tertuju pada Lu Ming. Ia menyindir bahwa juara magang macam apa yang hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Yuan Hui menyarankan agar Ning Feng bertarung melawan Lu Ming setelah 1 tahun. Lu Ming langsung melangkah maju menghadap Ning Feng. Ia menyatakan bahwa tidak perlu menunggu setahun, sebulan saja sudah cukup. Lu Ming menantang Ning Feng untuk bertemu di panggung burung vermilion setelah 1 bulan guna bertarung sampai mati. Ia bertanya apakah Ning Feng cukup berani. Suaranya yang jernih bergema jauh, menimbulkan keriuhan keras di antara para hadirin.
Banyak yang terkejut. Lu Ming menantang Ning Feng dengan pertarungan sampai mati hanya dalam sebulan. Apakah ia ingin mati? Ning Feng telah mencapai puncak alam master tingkat ke-6 dan hanya selangkah lagi menuju alam master tingkat ke-7. Ia telah mengasah teknik bela diri tingkat kuning unggul selama hampir 5 tahun hingga mencapai tahap ke-5, yaitu penggunaan sempurna seperti dewa. Namun Lu Ming berani menantangnya dalam waktu 1 bulan. Kultivasi Lu Ming paling tinggi hanya alam master tingkat 4. Mustahil baginya mengalahkan Ning Feng dalam sebulan. Ia terlalu sombong. Setelah menjadi juara magang, ia jadi terlalu percaya diri dan tidak menyadari kekuatannya sendiri. Komentar-komentar itu sebagian besar datang dari murid senior yang merasa Lu Ming terlalu arogan. Mata Ning Feng berbinar gembira. Ia mengonfirmasi apakah Lu Ming benar-benar menantangnya dalam waktu 1 bulan. Lu Ming menegaskan bahwa ia punya nyali atau tidak. Ning Feng tertawa terbahak-bahak sambil menerima tantangan itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Berdasarkan bakat Lu Ming, melampaui Ning Feng dalam setahun mungkin bukan masalah, tetapi dalam sebulan adalah hal mustahil. Lu Ming pantas mendapatkannya. Karena Yuan Hui menghentikannya hari ini, ia sebaiknya menerima tantangan. Ia akan membunuh Lu Ming di depan semua orang dalam sebulan. Membayangkan membunuh seorang juara magang membuatnya semakin bersemangat. Ning Feng mengejek agar dalam sebulan ke depan, Lu Ming tidak meringkuk seperti kura-kura di dalam tempurungnya. Lu Ming membalas bahwa ia baru saja akan mengatakan hal yang sama kepada Ning Feng. Ning Feng mendengus bahwa omong besar tidak ada artinya. Ia melambaikan tangan lalu pergi dengan angkuh bersama para murid senior lainnya. Setelah Ning Feng dan kelompoknya pergi, Feng Wu berbicara dengan cemas bahwa Lu Ming terlalu gegabah. Bagaimana ia bisa menantang Ning Feng, apalagi hanya dalam waktu 1 bulan? Yuan Hui mengerutkan kening sambil menimpali bahwa Lu Ming seharusnya berjanji melawannya dalam setahun atau bahkan 6 bulan. Dengan kehadirannya, Ning Feng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Lu Ming tersenyum sambil menyatakan bahwa tidak apa-apa. Ia tetap berterima kasih atas bantuan Yuan Hui hari itu. Yuan Hui menjawab bahwa ia melakukan itu demi tetua Mulan. Ia berharap Lu Ming berhasil lalu berbalik pergi. Feng Wu menyuruh Lu Ming berlatih dengan tekun selama waktu ini. Jika membutuhkan bantuan apapun, jangan ragu menemuinya. Lu Ming mengangguk sambil menjawab tentu saja. Feng Wu menatapnya tajam lalu pergi. Pang Xi mendekat sambil meyakinkan bahwa ia yakin Lu Ming pasti akan menang. Hua Qi dari samping menyatakan bahwa mengalahkan Ning Feng tidak semudah itu. Kultivasi Ning Feng sudah mencapai puncak alam master tingkat ke-6. Ditambah ayahnya adalah tetua utama Aula Burung Vermilion. Lu Ming tersenyum tipis. Meskipun Hua Qi tampak acuh, sebenarnya ia khawatir sehingga memperingatkan Lu Ming. Pang Xi menyeringai lebar sambil menyatakan percaya pada kakak senior Lu Ming, sang juara magang. Hua Qi menggelengkan kepala sambil menyebut betapa naifnya Pang Xi lalu kembali ke halaman. Lu Ming bergumam bahwa puncak alam master tingkat 6, tatapannya penuh tekad. Setelah bertukar beberapa kata dengan Pang Xi, ia turun dari puncak burung vermilion menuju aula sumbangan sekte pedang mistik. Aula sumbangan sekte pedang mistik terletak di dekat pusat keempat aula dan merupakan tempat paling ramai di sekte. Sebagai pusat keempat aula, aula kilin berada di area ini bersama aula sumbangan, aula misi, dan sebagainya. Lu Ming memutuskan pergi ke aula sumbangan untuk melihat apakah ada batu kabut darah yang bisa ditukar. Setelah setengah jam, ia tiba di aula sumbangan yang membentang puluhan hektar. Tempat itu sangat luas dengan kerumunan orang yang memeriahkan suasana. Ruangan-ruangan kecil dibangun di 4 sudut aula. Lu Ming memperhatikan bahwa setiap kali seseorang keluar, orang lain langsung masuk. Setiap kali ada yang masuk, sebuah tanda bertuliskan "Ter-occupied" digantung di pintu ruangan kecil itu. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi para peserta pelatihan di aula. Beberapa mungkin sedang memperdagangkan barang berharga. Jika orang berniat jahat mengetahuinya, itu bisa merugikan mereka. Lu Ming melihat sekeliling dan memperhatikan sebuah ruangan dari mana seseorang baru keluar. Ia buru-buru memasuki ruangan itu. Ruangan di dalamnya tidak terlalu besar. Ada sebuah meja beserta beberapa kursi. Di satu sisi terdapat meja kasir. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua berambut perak. Ketika melihat Lu Ming, lelaki tua itu tersenyum lebar sambil bertanya, apakah ia menukar barang dengan poin kontribusi atau sebaliknya. Lu Ming menjawab bahwa ia ingin bertanya, apakah ada batu kabut darah yang bisa ditukar. Lelaki tua itu mengangkat alis dengan heran sambil bertanya, apakah Lu Ming ingin menukar barang dengan batu kabut darah.
Luming bertanya, apakah tidak ada batu kabut darah di sana? Lelaki tua itu menjawab bahwa tentu ada, tetapi harganya tidak murah. Satu kati batu kabut darah harganya 3.000 poin kontribusi sekte. Meskipun sudah siap secara mental, harga itu tetap membuat Luming terkejut. 3.000 poin kontribusi sekte? Bab 53. 3.000 poin kontribusi sekte setara dengan 300.000 tael perak. Luming membutuhkan 1,5 kati batu kabut darah. Itu berarti ia memerlukan 4.500 poin kontribusi. Ia hanya memiliki 7.000 poin kontribusi. Dalam sekali transaksi 2/3 poinnya akan lenyap. Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum apakah Luming masih ingin melanjutkan pertukaran. Luming menggertakkan gigi sambil menjawab bahwa tentu saja ia akan melakukannya. Ia akan menukarnya. Tidak peduli berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan, ia akan tetap melakukannya. Poin kontribusi hanya akan bernilai jika diubah menjadi kekuatan sejati. Jika hanya ditimbun, itu hanyalah sekumpulan angka tak berarti. Lelaki tua itu sedikit terkejut. Ia mengira Luming masih terlalu muda dan tidak mampu membelinya. Ternyata Luming benar-benar sanggup menyerahkan begitu banyak poin. Luming mengeluarkan keping giok identitasnya lalu menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengambil keping giok identitas Luming dan meletakkannya di atas platform logam berbentuk cakram. Platform itu berkedip terang. Kemudian muncul deretan kata yang menampilkan informasi pribadi Luming. Ketika membaca informasi itu, lelaki tua itu sedikit terkejut lalu tersenyum lebar. Ia menyadari bahwa Luming adalah juara magang tahun ini. Ia merasa terhormat bertemu dengannya. Luming menggelengkan kepala sambil menyatakan bahwa gelar juara magang hanyalah gelar kosong. Lelaki tua itu mengangguk. Meskipun meraih posisi juara magang, Luming tetap rendah hati. Kesan lelaki tua itu terhadap Luming meningkat pesat. Ia menggesekkan jarinya beberapa kali di atas platform logam. Kata-kata di sana berubah. Poin kontribusi Luming yang semula 7.000 langsung berkurang menjadi 2.500. Setelah poin dikurangi, lelaki tua itu mengembalikan keping giok identitas kepada Luming. Kemudian ia berbalik dan menghilang ke balik pintu di belakangnya. Beberapa saat kemudian ia kembali membawa sebuah kotak logam. Lelaki tua itu menyatakan bahwa batu kabut darah ada di dalam kotak itu dengan ukuran tepat 1,5 kati. Ia menyuruh Luming memeriksanya. Luming mengambil kotak itu lalu membukanya dengan penuh harap. Di dalamnya terdapat batu berwarna merah darah seukuran kepalan tangan yang dipotong rapi menjadi bentuk persegi. Yang aneh, di atas batu itu melayang lapisan kabut merah pucat. Luming dipenuhi kegembiraan. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan 3 harta karun terpenting. Sekarang ia bisa mengembangkan teknik naga perang sejati ke tahap kedua. Setelah menyimpan batu kabut darah, ia menyatakan bahwa ia masih membutuhkan beberapa hal lagi. Luming kemudian menyebutkan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk mengolah teknik naga perang sejati tahap kedua. Bahan-bahan itu jauh lebih murah. Secara total harganya hanya 200 poin kontribusi. Setelah berpikir sejenak, Luming bertanya apakah ada esensi darah binatang iblis. Lelaki tua itu tercengang sambil bertanya apakah Luming seorang alkemis karena esensi darah binatang iblis biasanya digunakan alkemis untuk memurnikan pil dan peralatan. Luming menggelengkan kepala sambil menjawab bahwa ia punya kegunaan lain. Lelaki tua itu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Ia hanya menanyakan tingkat esensi darah binatang iblis yang dibutuhkan. Luming menjawab bahwa ia membutuhkan tingkat 4 dan tingkat 5 level 2. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa 1 porsi esensi darah binatang iblis. Tingkat 4 level 2 harganya 50 poin kontribusi, sedangkan tingkat 5 level 2 harganya 100 poin kontribusi. Luming kembali terkejut karena harganya sangat mahal. 1 porsi esensi darah binatang iblis. Tingkat 4 level 2 setara dengan 5.000 tael perak. Perlu diketahui bahwa 1 senjata spiritual tingkat pertama unggul harganya kurang dari 5.000 tael perak. Harga ini benar-benar tidak masuk akal. Lelaki tua itu tersenyum sambil menjelaskan bahwa sebenarnya tidak semahal itu. Setelah binatang iblis mati, vitalitas esensi darahnya akan hilang setelah 1 jam dan kehilangan khasiatnya. Luming mengangguk karena ia sangat memahami hal itu. Meridian darah cacing pemakan. Roh miliknya harus mengonsumsi esensi darah dalam waktu 1 jam setelah kematian. Jika tidak, ki darah akan menguap dan tidak berpengaruh. Lelaki tua itu melanjutkan bahwa untuk melestarikan esensi darah binatang iblis diperlukan kristal penyegel roh yang hanya bisa digunakan sekali. Semakin tinggi tingkat esensi darah,
semakin tinggi pula kualitas kristal penyegel roh yang dibutuhkan. Itulah sebabnya harganya sangat mahal. Lu Ming mengangguk memahami alasan itu. Ia kemudian meminta masing-masing 10 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 4 dan tingkat 5 level 2 dengan rahang terkatup. Untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat dalam 1 bulan, ia hanya bisa melahap esensi darah binatang iblis. Pergi ke alam liar untuk memburu binatang iblis terlalu tidak efisien. Di tempat pengujian sebelumnya, selain kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi, tingkat tertinggi makhluk iblis hanya tingkat 4 level 2. Untuk memburu makhluk iblis di atas tingkat 4 level 2, ia harus menuju wilayah yang lebih jauh dan lebih berbahaya. Meskipun mengesampingkan risiko, mencari makhluk iblis yang cocok membutuhkan waktu lama dan sama sekali tidak sepadan. Membeli esensi darah binatang iblis secara langsung adalah cara paling mudah. Lelaki tua itu setuju, lalu menyiapkan esensi darah binatang iblis tersebut. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan esensi darah itu. 1.500 poin kontribusi dikurangi dari akun Lu Ming. Kini ia hanya memiliki 700 poin kontribusi tersisa. Pengeluaran berlangsung sangat cepat hingga Lu Ming merasakan sakit di hatinya. Meskipun demikian, mengubah semuanya menjadi kekuatan yang lebih besar sangatlah berharga. Hanya dengan meningkatkan kemampuan, ia bisa mendapatkan lebih banyak harta dan poin kontribusi di masa depan. Setelah menyimpan esensi darah binatang iblis serta batu kabut darah, Lu Ming meninggalkan aula sumbangan dan kembali ke kediamannya. Sekembalinya, ia tidak langsung mempelajari tahap kedua teknik naga perang sejati, karena kultivasinya belum sepenuhnya stabil. Qi esensialnya belum cukup murni. Dalam keadaan seperti itu sulit berhasil menguasai tahap kedua. Jika dilakukan secara gegabah, ia mungkin menyia-nyiakan bahan berharga yang diperoleh dengan susah payah. Oleh karena itu, jika ia menanamnya, ia harus memastikan keberhasilan dalam 1 kali percobaan. Lu Ming terus mengasah teknik naga perang sejati dengan tekun. Setelah 8 hari, kultivasi Lu Ming akhirnya stabil sepenuhnya. Meskipun demikian, ia menghabiskan 2 hari lagi untuk memurnikan qi esensial di tubuhnya hingga mencapai tingkat kemurnian yang sempurna. Barulah setelah itu ia siap memulai tahap kedua teknik naga perang sejati. Lu Ming menyatakan bahwa sekarang ia harus menyiapkan bahan-bahannya. Ia mengeluarkan buah pengumpul roh, darah macan petir, batu kabut darah, serta bahan-bahan lainnya. Ia menimbang dan mencampurnya sesuai langkah-langkah yang tercantum dalam teknik naga perang sejati. Meskipun bukan alkemis, ini bukan proses pemurnian pil, hanya campuran sederhana yang bisa ia lakukan dengan mudah. Setelah bahan-bahan dicampur, terbentuk cairan berwarna merah darah yang mengeluarkan aroma samar. Lu Ming menyatakan bahwa ia mulai. Setelah semua bahan siap, ia duduk bersila, lalu menelan cairan merah darah itu dalam sekali teguk. Begitu tertelan, cairan merah darah itu meletus seperti gunung berapi. Gelombang energi panas melonjak menuju meridiannya. Cairan itu bergabung dengan qi esensialnya lalu memasuki siklon qi di dantiannya. Ledakan energi bergemuruh dengan kilat dahsyat saat mulai memurnikan qi esensial Lu Ming. Lu Ming mengerahkan teknik naga perang sejati dengan kekuatan penuh. Ia menggunakan energi itu untuk menembus tahap kedua teknik naga perang sejati. Bab 54. Setelah setengah hari, gemuruh samar seperti raungan naga terdengar dari dalam tubuh Lu Ming. Siklon qi di dantiannya berputar dengan dahsyat, sementara energi spiritual dunia berkumpul liar ke dalam tubuhnya. Tubuh Lu Ming bagaikan jurang tanpa dasar yang dengan rakus menyerap energi spiritual. Bahkan Huaci dan Pangxi di 2 kamar sebelah pun terkejut. Huaci melebar matanya karena kagum. Ia bertanya-tanya apakah ini tingkat kultivasi Lu Ming yang baru saja menembus batas. Reaksinya begitu hebat. Kecepatan penyerapan energi spiritual bahkan lebih menakutkan daripada meridian darah tingkat 5. Apakah meridian darah Lu Ming benar-benar melampaui tingkat 5? Keributan itu baru mereda setelah beberapa saat. Di dalam kamar, Lu Ming membuka matanya. Tahap kedua, teknik naga perang sejati, akhirnya berhasil dikuasai. Energi esensial yang kaya dan padat mengalir deras di tubuhnya. Lu Ming mengamatinya dengan ekspresi gembira. Saat ini qi esensialnya 3 kali lipat lebih kaya dibandingkan kebanyakan orang. Tentu saja kebanyakan orang di sini merujuk pada mereka yang mengkultivasi teknik tingkat kuning. Semakin tinggi tingkat teknik yang dikuasai, semakin banyak kemampuan mistis yang dimiliki. Qi esensial yang dihasilkan dari teknik tingkat tinggi tertentu akan lebih kaya dan lebih padat.
Namun tentu saja tidak mungkin mencapai tingkat menakutkan seperti teknik naga perang sejati. Setelah itu Lu-Ming bangkit dan keluar dari kamar. Setelah bercocok tanam selama kurang lebih 10 hari, ia ingin berjalan-jalan di luar untuk bersantai. Begitu keluar dari kamar, ia melihat Hua Qi dan Pang Xi juga keluar. Ketika Pang Xi melihat Lu-Ming, ia tersenyum lalu bertanya, apakah Lu-Ming juga akan menghadiri kuliah itu? Lu-Ming tampak bingung mendengar kata kuliah. Pang Xi menepuk kepalanya sendiri sambil menjelaskan bahwa hari ini seorang tetua dari Aula Burung Vermilion akan memberikan ceramah tentang beberapa informasi kultivasi serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Ia bertanya, apakah Lu-Ming tidak tahu? Lu-Ming batuk beberapa kali dengan canggung. Ia benar-benar tidak tahu. Akhir-akhir ini ia sibuk berlatih dan hampir tidak pernah keluar rumah. Ia tersenyum lebar lalu mengajak pergi bersama. Ia baru saja menyelesaikan masa pengasingan diri, jadi ia bisa ikut mendengarkan. Lu-Ming baru mulai berlatih kultivasi dengan sungguh-sungguh selama beberapa bulan. Kultivasinya meningkat pesat selama waktu itu. Namun di sisi lain ia mengabaikan beberapa dasar-dasar tertentu. Menghadiri kuliah pasti akan bermanfaat baginya. Lu-Ming dan Pang Xi berjalan berdampingan sementara Hua Qi mengikuti di belakang dengan ekspresi datar. Ceramah tetua diadakan di sisi lain puncak Burung Vermilion. Di sana terdapat lapangan besar dengan bangku-bangku dari rumput rawa yang disusun rapi. Pada saat itu sudah ada beberapa ratus orang duduk di bangku-bangku alun-alun. Semuanya adalah peserta magang yang baru terdaftar. Ketika para murid melihat Lu-Ming, mereka tak kuasa menahan diri untuk berbisik-bisik. Mereka menyebut bahwa Lu-Ming ada di sini. Setelah menantang kakak senior Ning Feng, Lu-Ming mengasingkan diri. Sekarang akhirnya ia muncul. Lu-Ming tidak mau repot memikirkan mereka. Ia menemukan bangku kecil lalu duduk. Seiring waktu berlalu, jumlah penonton bertambah. Pada akhirnya ada sekitar 500 orang. Awalnya Aula Burung Vermilion memiliki sekitar 1.000 peserta magang baru. Namun selama ujian sekitar 200 orang tewas, sehingga hanya tersisa 800 orang. Ada juga beberapa yang sedang mengasingkan diri atau sibuk dengan hal lain. Hal itu cukup umum. Tepat saat itu sesosok figur melayang anggun di atas alun-alun. Ketika Lu-Ming menyadari kehadiran sosok itu, matanya membelalak. Itu Mulan. Mulan yang sudah beberapa bulan tidak ia temui mengenakan gaun hitam ketat dengan gaya unik. Sangat indah. Seperti yang diduga, ada murid laki-laki di samping Lu-Ming yang menatap Mulan dengan mulut ternganga hingga hampir meneteskan air liur. Ia bukan satu-satunya. Para murid laki-laki lain di alun-alun bertindak serupa. Mereka memasang ekspresi linglung dan mesum sambil menatap Mulan di atas mereka. Sebagian besar murid magang ini adalah remaja berusia 15 hingga 16 tahun yang sedang bergejolak hormon. Bagaimana mungkin mereka menolak pesona Mulan? Para murid perempuan merasa kesal sambil mendengus dingin. Mereka menyebut para pemuda itu bejat dan mesum. Mulan menyuruh semua duduk lalu memperkenalkan diri. Ia menyatakan bahwa ia adalah Mulan, tetua yang akan memberikan kuliah hari ini. Tatapannya berputar lalu berhenti pada Lu-Ming. Pang Xi di samping Lu-Ming tercengang. Ia bertanya apakah itu tetua. Bagaimana mungkin ia semuda itu? Hua Qi dari belakang mengerutkan bibir sambil menjelaskan bahwa tetua Mulan memiliki bakat luar biasa dan kecantikan tak tertandingi. Usianya baru 20 tahun namun kultivasinya sangat mendalam. Ia sangat mungkin menjadi murid berjubah emas berikutnya. Pang Xi bertanya, bagaimana bisa ia menjadi tetua? Di sekte pedang mistik, para jenius sejati tidak akan menjadi tetua. Peran tetua dan pengiring biasanya diemban oleh orang yang lebih tua atau mereka yang potensinya telah habis. Usia Mulan saat ini adalah puncak kultivasinya. Terlebih lagi ia memiliki bakat luar biasa. Sangat jarang seseorang seperti dia menjadi tetua. Hua Qi menyatakan bahwa ia juga tidak tahu. Tidak banyak yang tahu mengapa tetua Mulan tiba-tiba memilih menjadi tetua. Bagi Hua Qi, tetua Mulan adalah dewi. Tujuannya adalah menjadi ahli terkemuka, lalu berhasil memikatnya. Mulan duduk bersila di atas bangku kecil dari rumput rawa, lalu menyatakan bahwa kuliah dimulai. Pertama-tama ia membahas alam pemula. Ia menjelaskan detail mengenai alam pemula, aspek-aspek yang perlu diperhatikan serta tujuan alam tersebut. Ceramahnya sangat detail dan mencakup semua bidang. Setelah selesai membahas alam pemula, ia melanjutkan ke alam prajurit, lalu alam master. Lu-Ming mendengarkan dengan sangat saksama. Ternyata ada banyak hal yang sebelumnya tidak ia perhatikan atau bahkan tidak ia pahami. Setelah kuliah selesai, ia merasa telah banyak belajar.
Terlebih lagi ia diam-diam takjub dengan kedalaman pengetahuan Mulan serta ketajaman pemahamannya. Ceramah berlangsung selama 2 jam sebelum Mulan berhenti. Ia menyatakan bahwa itu saja untuk hari ini lalu menyuruh semua boleh pergi. Namun ia melambaikan tangan lalu memanggil Luming agar tetap di tempat. Luming sedikit terkejut lalu segera mengangguk. Kata-kata Mulan menimbulkan kehebohan bisikan baru di antara para murid. Mereka bertanya-tanya mengapa tetua Mulan meminta Luming tinggal. Apakah mereka saling kenal? Ada yang berpikir apakah tetua Mulan menyukai Luming. Yang lain menolak kemungkinan itu karena tetua Mulan adalah dewi mereka sehingga jelas tidak mungkin. Banyak yang iri pada Luming karena ia bisa berduaan dengan tetua Mulan. Mereka mengagumi kecantikan tetua Mulan dan menyatakan rela mengorbankan 10 tahun hidup jika bisa menikahinya. Yang lain menyuruh mereka berhenti melamun. Para murid di sekeliling menatap Luming dengan rasa iri, kagum serta dengki. Luming tersenyum getir. Pesona Mulan memang terlalu kuat. Huachi menatap Luming dengan penuh kesakitan sambil menyatakan bahwa ini tidak mungkin. Mengapa tetua Mulan meminta Luming sendirian tinggal di belakang? Ia memperingatkan Luming agar bersikap terhormat. Jika tidak, ia yang akan berurusan dengannya. Luming menggaruk hidungnya agak tanpa berkata-kata lalu berjalan menghampiri Mulan. Setelah beberapa saat semua orang bubar dari alun-alun. Hanya menyisakan Mulan dan Luming. Keduanya duduk saling berhadapan. Bab 55. Mulan tersenyum penuh pertimbangan sambil menyatakan bahwa setelah beberapa bulan berpisah, Luming memang tidak mengecewakannya. Matanya yang besar bersinar saat menatap Luming. Tidak ada lagi keseriusan seperti saat ia memberi ceramah tadi. Jantung Luming berdebar kencang karena berada begitu dekat dengannya. Ia bertanya mengapa tetua Mulan meminta dirinya untuk tetap tinggal. Mulan tersenyum lebar lalu menyuruh Luming tidak perlu terlalu formal. Ia meminta Luming menganggapnya sebagai kakak perempuan. Luming segera memberi hormat sambil memanggil kakak seniormu. Mulan mengamati Luming dengan saksama sejenak lalu menyatakan bahwa Luming benar-benar membuat heboh. Ia menjadi juara magang hanya setelah mendaftar. Jujur saja itu di luar dugaannya. Kemudian ia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah selama ujian Luming yang membunuh Duan Mujue? Luming mengakui bahwa itu benar tanpa menyembunyikan apapun. Hal seperti itu mudah ditebak sehingga tidak perlu ditutupi. Mulan menyatakan bahwa ia sudah tahu. Namun Luming harus berhati-hati karena Duan Mujue adalah jenius langka dari keluarga Duanmu. Mereka tidak akan membiarkan Luming lolos begitu saja. Ditambah lagi Luming telah menantang Ning Feng. Ia bertanya apakah Luming yakin akan menang. Luming menjawab bahwa ia yakin sekitar 60 atau 70%. Mulan menatapnya dengan tercengang sambil menyatakan bahwa sepertinya Luming sangat percaya diri. Luming hanya tersenyum tipis. Mulan bertanya apakah Luming tahu bahwa ayah Ning Feng adalah tetua utama Aula Burung Vermilion. Luming mengangguk. Ia mengetahui hal itu dari Huachi. Para tetua sekte pedang mistik terbagi menjadi tetua biasa, tetua jubah perak serta tetua jubah emas. Tetua berjubah perak dan tetua berjubah emas memiliki wewenang besar karena kedudukan mereka sangat berpengaruh. Adapun tetua biasa sebagian besar hanya memegang gelar kosong dan tidak memiliki banyak kekuasaan. Meskipun demikian, di antara tetua biasa ada tipe tetua yang memiliki otoritas sangat besar yaitu tetua utama. Tetua utama adalah pangkat tertinggi di antara tetua biasa hanya berada di bawah tetua jubah perak. Kultivasi mereka juga sangat hebat. Luming pernah mendengar dari Feng Wu bahwa Mulan adalah tetua utama di Aula Burung Vermilion. Mulan melanjutkan bahwa ada satu hal yang pasti tidak diketahui Luming. Ayah Ning Feng telah berjanji setia kepada keluarga Duanmu. Oleh karena itu kali ini keluarga Duanmu pasti akan mendukung Ning Feng dengan segenap kemampuan mereka. Ning Feng sendiri sudah merupakan master tingkat 6 teratas. Yang paling dikhawatirkan adalah Ning Feng akan mencapai terobosan di periode ini. Ekspresi Mulan menjadi serius. Luming mendengus dingin sambil menyebut keluarga Duanmu lagi. Matanya berkilat dingin. Mulan menyatakan bahwa oleh karena itu jika Luming membutuhkan bantuan darinya, jangan ragu untuk meminta. Luming langsung bertanya apakah benar. Jika begitu, ia meminta kakak senior Mulan meminjamkan 3.000 poin kontribusi. Ia hanya memiliki 700 poin kontribusi sekarang. Itu hampir tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan, jadi lebih baik meminjam sebagian sebagai cadangan. Mulan bertanya mengapa Luming membutuhkan begitu banyak poin kontribusi. Tes pemula memberinya 7.000 poin kontribusi bukan?
Lu Ming menjawab bahwa ia sudah menghabiskannya. Mulan agak terdiam. Ia menghabiskan 7.000 poin kontribusi dalam waktu sesingkat itu. Apakah Lu Ming memakan poin kontribusinya atau bagaimana? Lu Ming mengonfirmasi bahwa sudah habis lalu memohon agar kakak Mulan meminjamkan sedikit dengan merengut memelas. Mulan setuju lalu menyuruh Lu Ming memberikan keping giok identitasnya. Lu Ming mengeluarkan keping giok identitasnya dan menyerahkannya. Mulan mengambilnya lalu mengeluarkan keping giok identitasnya sendiri. Ia menyatukan kedua keping giok itu kemudian menyalurkan ki esensialnya. Cahaya dari keping giok mulai berkelap-kelip. Jari Mulan yang lembut dan halus mengusap beberapa kali di atas keping giok identitasnya. Setelah itu cahaya dari keping giok perlahan meredup. Ketika Lu Ming mengambil kembali keping giok identitasnya dan melihatnya ia memiliki tambahan 3.000 poin kontribusi. Mulan menatap Lu Ming dengan tatapan tajam dan tanpa berkedip sambil menyatakan bahwa setelah Lu Ming mengumpulkan poin kontribusi, ia harus membayarnya kembali. Ia menambahkan bahwa Lu Ming tahu betul wanita memiliki pengeluaran yang sangat besar. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang jelas. Lu Ming bergumam dalam hati dengan muram bahwa betapa piciknya Mulan, padahal tadi ia dengan bangga menyatakan agar Lu Ming meminta bantuan jika membutuhkan sesuatu. Mulan tiba-tiba menatapnya dengan tajam membuat Lu Ming terpojok, lalu bertanya apa yang ia katakan. Lu Ming buru-buru menjawab tidak apa-apa, ia tidak mengatakan apapun. Ia menyatakan akan kembali berkultivasi lalu bergegas pergi. Saat menatap ke arah Lu Ming pergi, wajah Mulan kembali tersenyum. Ia berkata pelan bahwa Lu Ming sangat menarik. Ia berharap Lu Ming tidak mengecewakannya. Meskipun masih jauh, suatu hari nanti Lu Ming mungkin berkesempatan memasuki tempat itu. Setelah itu Mulan bangkit dan pergi. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming pergi ke kamar lalu duduk bersila. Ia mengeluarkan sebuah kotak giok dan membukanya. Di dalamnya terdapat 10 keping kristal. Masing-masing kristal ini disegel dalam 9 tetes esensi darah berwarna merah darah. Ke-10 kristal ini mengandung esensi darah binatang iblis, tingkat 4 level 2. Lu Ming mengambil sepotong kristal lalu mencubitnya dengan kuat. Tulisan-tulisan berkelap-kelip di permukaan kristal penyegel roh. Kristal itu patah. Setelah itu kristal penyegel roh hancur berkeping-keping. 9 tetes esensi darah binatang iblis melayang ke atas. Lu Ming segera mengendalikan meridian darahnya untuk menciptakan daya hisap kuat menyerap 9 tetes esensi darah itu. Dalam waktu singkat, esensi darah berubah menjadi energi yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ia mengaktifkan teknik naga perang sejati lalu mulai menyerap dan mengolah energi tersebut. Tingkat kultivasinya meningkat dengan pesat. Tak lama kemudian esensi darah dari seekor binatang iblis telah diproses sepenuhnya. Lu Ming dengan hati-hati mengevaluasi bahwa energi vital yang terkandung dalam esensi darah kurang ampuh dibandingkan dengan energi dari buruan yang baru saja dibunuh. Hal itu memang sudah bisa diduga. Meskipun kristal penyegel roh dapat mencegah kehilangan energi kristal ini, tidak 100% efektif. Sebagian energi tetap akan hilang. Lu Ming melanjutkan dengan menghancurkan kristal penyegel roh kedua lalu mulai berkultivasi. Dalam sekejap 1 hari penuh berlalu. 10 porsi esensi darah binatang iblis. Tingkat 4 level 2 telah sepenuhnya dibudidayakan. Meskipun begitu, kultivasi Lu Ming tidak berkembang ke alam master tingkat 4. Ia masih berada di puncak alam master tingkat ketiga. Lu Ming merenung bahwa seperti yang diperkirakan setelah mengasah tahap kedua teknik naga perang sejati. Teknik ini membutuhkan lebih banyak energi. Sebelumnya pada tahap pertama teknik naga perang sejati, kepadatan ki esensialnya 2 kali lebih besar daripada ki esensial biasa. Pada saat itu, energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi 3 kali lebih banyak daripada ki esensial lainnya. Karena kepadatan ki esensialnya kini 3 kali lebih besar dari biasanya, energi yang dibutuhkan pun 9 kali lebih banyak daripada ki esensial lainnya. Itu adalah peningkatan yang mengerikan, yaitu 9 kali lipat. Aspek lainnya adalah meridian darahnya masih belum naik ke level. Meridian darahnya masih berada di level 3. Ia telah mengonsumsi esensi darah dari 10 binatang iblis, tingkat 4 level 2, namun masih belum naik level. Secara logis meridian darahnya seharusnya sudah meningkat levelnya. Apakah meridian darah tingkat ketiga benar-benar batas kemampuannya? Lu Ming tidak akan menerima itu. Ia menyatakan bahwa ia tidak peduli. Apa yang ditabur akan datang. Ia akan terus berkultivasi. Ia mengeluarkan kotak giok lainnya. Kotak ini berisi 10 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 5 level 2.
Setelah itu, ia mulai melahap dan memurnikan esensi darah binatang iblis tingkat 5 level 2. Seperti yang diharapkan dari esensi darah binatang iblis tingkat 5 level 2, energi vital yang dikandungnya berkali-kali lebih besar daripada tingkat 4 level 2. Setelah Lu-Ming memproses esensi darah dari 6 binatang iblis tingkat 5 level 2, kultivasinya akhirnya mengalami terobosan mencapai alam master tingkat 4.